Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadah. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu lewat channel dakwah yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam, serta kesehatan senantiasa diberikan Allah kepada kita sekalian. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, seperti permintaan beberapa teman bahwa channel ini untuk ikut-ikut ya berpendapat, mengkaji tentang perbedaan kemungkinan awal Syawal atau Hari Raya Idul Fitri di tahun ini, tahun 2023. Seperti yang kita tahu bahwa ada sebagian ormas sekalipun tidak mayoritas, ini telah jauh-jauh hari menetapkan satu Syawal atau Hari Raya Idul Fitri itu jatuh di hari Jumat. Sementara hampir dipastikan mayoritas ormas Islam yang lain dan pemerintah itu isbat hari raya itu hampir dipastikan itu di hari Sabtu. Lah, perbedaan ini kemudian terjadi rintitan-rintitan peristiwa ya, yang mengusik kita sekalian terkait dengan kerukunan antar ormas, antar umat beragama. Yakni ada beberapa kepala daerah ini yang menolak izin penggunaan lapangan umum digunakan untuk sholat Hari Raya Idul Fitri bagi yang Idul Fitrinya ini di hari Jumat ini. Nah, bagaimana kemudian ini kajian-kajian dan kata fikih hitam gitu ya. Yang pertama, teman-teman sekalian, bahwa di Indonesia itu memang pemerintah ini tiap tahun ini mengadakan sidang isbat dengan berbagai ormas, kemudian menetapkan jatuhnya satu Ramadan atau satu Syawal yang seharusnya hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Jadi keputusan pemerintah itu sebenarnya adalah menghilangkan perbedaan-perbedaan di antara pihak ya. Akan tetapi kalau di Indonesia ini ada pengecualian karena pemerintah selama ini mempersilahkan, sekalipun ada isbat, ada keputusan, mempersilahkan ormas atau kelompok masyarakat untuk tidak mengikuti pemerintah dalam hal ini. Ya, masalah ini harus disampaikan sehingga tidak salah andaikan ada kelompok masyarakat ormas ini kemudian tidak sama keputusannya dengan pemerintah karena memang pemerintah mengizini itu, mempersilahkan itu. Jadi ini clear. Yang kedua adalah bahwa pemerintah dan ormas mayoritas di Indonesia yang menggunakan pondasi atau dasar awal bulan ini dengan ru'yah, ini adalah yang mayoritas, ini adalah yang paling kuat hujahnya. La syakka ini tidak diragukan. Jadi mayoritas ulama di dunia, bahkan di Asia Tenggara ini pun semua kementerian agama di Asia Tenggara ini juga melakukan hal yang sama dengan yang ada di Indonesia, yakni ru'yah ini menjadi pondasi ketetapan untuk ketetapan atau isbat awal bulan tidak terkecuali ini Hari Raya Idul Fitri. Lah, oleh sebab itu ini apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dan ormas besar yang lain ini adalah sudah sangat-sangat tepat. Nah, ada yang membuat hujah atau mengatakan bahwa yang menggunakan hisab sebagai pondasi ini menyampaikan beberapa ulama salaf yang pro terhadap hisab, seperti disebutkan Imam Syarwani, Taqiyuddin As-Subki, Al-Qulyubi, Ibnu Qutaibah dan lain sebagainya. Ini harus kita clearkan, kita luruskan bahwa tidak ada satupun ulama salaf itu yang menjadikan hisab ini menjadi pedoman untuk penentuan awal Syawal. Lah, yang betul adalah ulama-ulama ini ketika terjadi ta'arud, artinya ketika gagal ru'yah, kemudian terjadi perbedaan antara hitungan antara hisab dengan ru'yah. Jadi ru'yahnya gagal tapi hisabnya mengatakan ini adalah sangat pasti bisa diru'yah. Maka inilah terjadi khilaf di antara ulama. Mayoritas ulama, jadi tetap mayoritas ulama ini mengatakan harus ikmal karena hadis Rasulullah fa inhum ma'alaikum atau fa inhu bi'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban salasina yauman. Jadi kalau tidak bisa diru'yah maka ini harus menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Akan tetapi
ada minoritas ini yang kemudian memenangkan hisab, menggunakan hisab sekalipun tidak bisa diru'yah. Tapi sekali lagi, ini bukan berarti beliau menetapkan awal bulan jauh-jauh hari sebelum hari hanya ru'yah, bukan. Jadi mereka tetap menggunakan ru'yah sebagai pondasi, baru ketika tidak bisa diru'yah, ini hisab berperan. Lah, tentu ini tidak sama dengan permasalahan yang ada di Indonesia, karena yang ada di Indonesia itu mereka yang menggunakan hisab itu digunakan sebagai pondasi sebagai pegangan yang pokok. Bahkan mereka ini menetapkan awal bulan jauh-jauh sebelum di akhir bulan. Ini yang membedakan. Nah, yang kedua, teman-teman sekalian, jadi ru'yah ini adalah bagian atau rangkaian dari ibadah puasa. Kalau kita bicara Ramadan, rangkaian dari ibadah Idul Fitri. Maka di dalam kajian fikih kita, ta'abbud ibadah itu harus ditonjolkan, yakni ketundukan kita kepada perintah Allah, kepada perintah Rasul. Dalam hal ini perintahnya adalah ru'yah. Maka sudah tepat apabila ru'yah ini, apapun secanggih apapun hisab, ini harus tetap dilakukan. Jangan sampai tidak terjadi ru'yah di tiap akhir bulan. Ini penting kita sampaikan. Nah, kenapa demikian? Karena syariat ini berkaitan dengan ta'budi, dengan ibadah, ketundukan kita kepada perintah Allah. Jadi tidak boleh ilmu teknologi secanggih apapun itu mengganti kedudukan daripada aturan syariat. Sekalipun makna-makna atau hikmah yang ada di balik syariat ini sesungguhnya bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Lah, ambil contoh lah, umpama kita di dalam menghilangkan najis mughaladah itu kan 7 kali ihdahuna biturab, salah satunya dicampur dengan debu. Nah, sesungguhnya ilmu pengetahuan ini sudah bisa menjangkau ini. Artinya apa? Ada zat yang lebih hebat dari debu. Ini sudah ditemukan oleh para ulama, oleh para ahlinya. Akan tetapi sekalipun faedah dan hikmah zat ini lebih hebat daripada debu, maka tetap tidak bisa menggantikan kedudukan debu. Ini contoh lah. Nah, ada lagi yang lain, semisal di dalam masalah iddah adalah penantian seorang perempuan untuk bisa menikah lagi setelah ditinggal mati atau dicerai suaminya, untuk memastikan kosongnya rahim dari janin milik suami pertama. Nah, kalau ada alat secanggih apapun, sehebat apapun, ini juga tidak bisa untuk mengganti aturan syariat ini. Artinya kalau alat ini sudah bisa mendeteksi, ini sama sekali tidak ada janin, tidak bisa kemudian iddah itu baik ditinggal mati, dicerai, ini kemudian ditiadakan, tidak bisa, tetap ada iddah. Nah, inilah ada titik temu di dalam masalah penentuan amal Ramadan, bahwa ada aturan-aturan syariat yang harus dilaksanakan, sekalipun makna dan hikmah ini sudah bisa dideteksi, dijangkau oleh ilmu pengetahuan alat canggih, ini tetap tidak bisa untuk menggantikan. Nah, yang terakhir, sesungguhnya teman-teman sekalian, pemerintah ini punya wilayah. Jadi kalau kita membuka, tadi saya membaca di kitab namanya Ahkamus Sultaniyah, karya dari Mawardi, karena Ahkamus Sultaniyah itu ada dua, ada Abu Ya'la, kemudian Al-Mawardi. Silakan dibuka di halaman 100, ini Darul Fikr ya. Jadi tidak benar bahwa sholat yang di sana ini berhubungan dengan ketertiban umum, berhubungan dengan masyarakat, berkaitan dengan fasilitas-fasilitas umum. Ini pemerintah tidak berhak untuk mengatur, ini tidak benar. Jadi kalau di dalam Ahkamus Sultaniyah, sekalipun ini adalah tentang sejarah Daulah Islamiyah ya, tapi kita bisa mengambil sisi-sisi maknanya. Jadi di sana ada al-wilayat ala imami sholawat. Jadi ini termasuk bagian dari pengaturan pemerintah. Baik di sana sholat 5 waktu, kemudian sholat Jumat, apalagi sholat Jumat, kemudian sholat sunnah yang melibatkan massa. Lah, maka ini peran pemerintah sangat-sangat dibutuhkan.
Nah, oleh sebab itu memang benar, jadi sholat itu masalah privasi, tapi menjadi masalah umum apabila itu menggunakan fasilitas umum, menggerakkan massa yang banyak di tempat umum. Nah, ini ada wilayah pemerintah, kewajiban pemerintah untuk berijtihad, untuk mengambil kesimpulan apakah ini bermaslahah atau tidak apabila diberi izin. Nah, ini jangan lupa, gitu ya. Nah, ada yang memberikan hujah. Lah ini kan harus ada kebijakan, toleransi lah, saling menghormati. Kalau puasanya selesai dulu untuk hari raya, ini sesungguhnya ini pemerintah kan harus memberi ruang untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Nah, kata-kata ini sebenarnya memang betul, tapi jangan lupa bahwa di dalam tuntutan hak agar dia dihormati, diberi fasilitas, tapi satu sisi dia juga harus menghormati hak orang lain. Apa itu? Menghormati mereka-mereka yang Idul Fitrinya akhir. Lah orang lupa niat saja ketika puasa. Ini saja untuk menghormati bulan Ramadan tidak boleh makan minum, apalagi di tempat umum, apalagi di hadapan orang yang berpuasa. Nah, apalagi ini sekupnya nasional, sekupnya besar. Maka menurut kajian fikih kita, mereka boleh menuntut hak mereka-mereka yang ingin Idul Fitri awal, tapi satu sisi ini juga harus menghormati hak-hak orang lain, toleransi kepada orang lain. Nah, titik tengahnya saya kira mereka silahkan Idul Fitri lebih dahulu, tapi sebaiknya fasilitas umum tidak digunakan, tapi fasilitas pribadi di masjid, musola, lapangan pribadi, tidak di alam terbuka. Kemudian yang kedua, tidak takbir dalam kondisi-kondisi terbuka, dan juga tidak menggunakan pengeras suara. Ini saya kira sangat adil. Nah, jadi jangan hanya menuntut hak, akan tetapi juga melupakan hak-hak dan penghormatan, toleransi kepada yang lain. Ini saya kira ini sangat harus diperhatikan, gitu ya. Nah, sehingga saya kira ada larangan dari pemerintah menggunakan fasilitas umum ya untuk sholat Id. Saya kira sudah tepat, sekalipun saya tahu bahwa ini sudah dicabut. Nah, ini menurut saya sangat eman sekali. Jadi kerukunan ini harus dipikirkan secara komprehensif ya. Jadi jangan hanya menuntut dia dihormati, dia ditolerani, tapi satu sisi dia tidak toleran kepada mereka-mereka yang merayakan hari raya di akhir. Mudah-mudahan kita sekalian tetap dijaga oleh Allah untuk bisa saling rukun, saling menghormati, terutama ayolah kita menghormati regulasi, menghormati wibawa pemerintah yang ada di Indonesia, menghormati kepentingan dan hak-hak orang lain dengan tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basariyah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.